Halo semua, kali ini kita akan membahas tujuan yang kedua, yaitu membedakan berbagai macam prosedur penilaian risiko. Oke, mari kita lihat prosedur penilaian risiko. Jadi, prosedur penilaian risiko sendiri mempunyai berbagai macam prosedur. Nah, diantaranya empat ini yang paling biasanya umum dipakai oleh auditor. Jadi, yang pertama mengenai masalah inquiry of management and others within entity. Jadi, intinya adalah di masalah inquiry atau mengajukan pertanyaan atau bisa dibilang ini semacam wawancara. Wawancara kepada pihak-pihak manajemen dan juga pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan. Jadi, di sini adalah dari sisi perusahaan, ya. Informasi didapat dari sisi perusahaan. Jadi contohnya misalnya auditor menanyakan kepada pihak manajemen mengenai strategi bisnis mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti apa. Lalu perusahaan menanyakan kepada manajemen masalah tata kelola. Perusahaan juga bisa menanyakan kepada pihak lain seperti internal auditor yang ada di perusahaan. Jadi, biasanya internal auditor di dalam perusahaan sudah melakukan pengukuran resiko. Jadi, di sana mereka sudah bisa memberikan informasi mengenai akun-akun mana saja yang mempunyai resiko yang tinggi. Nah, selain itu kita juga bisa menanyakan kepada pihak misalnya pengacara perusahaan. Jadi masalah hukum, apakah ada kasus-kasus hukum yang dialami oleh perusahaan? Ya, kita melakukan menanyakannya kepada pihak mereka. Atau misalnya kita menanyakan kepada pihak marketing atau pihak penjualan. Bagaimana caranya mereka menjual? Nah, proses penjualannya bagaimana? Proses pengakuan pendapatannya bagaimana? Itu kita melakukan wawancara. Apakah sudah baik dilakukan oleh perusahaan atau tidak? Apakah bisa timbul resiko-resiko dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka? Seperti itu. Jadi di sini yang pertama kita menanyakan dari sisi perusahaannya. Lalu yang kedua tentang prosedur analitis atau analytical procedure. Kalau dalam hal ini kita melihat langsung dari laporan keuangannya. Kita melakukan analisis atas laporan keuangannya. Seperti di chapter sebelumnya, kita bisa menganalisis misalnya dari segi rasio keuangan. Lalu kita juga bisa melihat perbedaan angka yang ada di perusahaan dengan industri. Nah, lalu kita juga bisa melihat dari periode ke periode. Tahun 2020 mengalami kenaikan daripada tahun 2019. Kenapa? Di sini kita bisa melihat kira-kira ada resiko seperti apa yang ada di dalam laporan keuangan melalui ini prosedur analitis. Kita melakukan analisis atas laporan keuangannya. Lalu yang ketiga, masalah observasi dan inspeksi. Jadi di sini ini masalah dari sisi auditornya sendiri. Jadi di sini auditor itu langsung terjun ke lapangan atau melihat secara fisik ya, aset-aset yang ada di dalam perusahaan. Kita melakukan observasi, contoh misalnya kita melakukan observasi atas aset tetap yang baru. Nah, misalnya perusahaan membeli truk baru. Nah, kita melakukan observasi ke lapangan parkir truknya. Apakah truk baru tersebut ada? Apakah plat nomornya sudah sesuai? STNK-nya sudah sesuai? Surat-suratnya sudah sesuai? Nilainya juga apakah sudah sesuai? Misalnya juga inspeksi, kita melakukan inspeksi ke gudang, kita melihat barang-barang yang usang atau tidak laku. Nah, kita lihat apakah sudah disisihkan nilainya oleh perusahaan karena barangnya tidak bisa dijual. Ini adalah prosedur yang ketiga, observasi dan inspeksi. Dilakukan langsung oleh auditor, terjun ke lapangan. Lalu yang keempat, masalah diskusi dengan tim member audit. Jadi sekali lagi, kalau kita melakukan audit, kita itu tidak bekerja secara sendiri, tapi kita bekerja secara tim.
Di sini kita bisa berdiskusi dalam satu tim tersebut bagaimana resiko atas perusahaan ini, karena mereka juga melakukan penilaian-penilaian resiko menurut penilaiannya mereka, subjektivitas. Nah, jadi 4 ini merupakan prosedur yang paling umum dilakukan oleh auditor. Lalu, hubungannya seperti ini. Ini adalah peran dari prosedur penilaian risiko. Jadi, kelima prosedur tadi itu akan memberikan input, ya, masukan dalam hal ini, pemahaman proses bisnis perusahaan dan juga lingkungannya, termasuk internal kontrol perusahaan. Nah, ketika kita sudah memahami bisnis dari perusahaan, kita dapat mulai bisa mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji. Nah, di sini. Nah, setelah itu, kalau kita sudah bisa menilai atau mengidentifikasi resikonya, itu bisa membantu kita dalam membuat strategi audit ataupun perencanaan audit yang lebih baik. Ya, seperti itu peran dari prosedur penilaian resiko. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.